Sugeng pepanggihan malih kaliyan kula Pangeran Lali Jiwo wonten ing segmen Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat sebuah tema permintaan dari yang ingin sedikit mengetahui atau menambah wawasan tentang tema ini. Tema kali ini akan coba saya angkat membahas tentang cara mengaktifkan sedulur papat. Nah, untuk tema kali ini sebenarnya bukan bersumber dari saya pribadi, namun saya mencoba mengusahakan karena teman saya atau saudara saya menginginkan segmen ini untuk membahas tema ini. Nah, ini saya usahakan mencari-mencari atau bertanya kepada rekan saya atau yang lebih sedikit memahami tentang ini. Alhamdulillah saya juga dipertemukan secara telepon ataupun secara virtual dengan seorang praktisi, ya boleh dibilang begitu. Soalnya beliau juga sedikitnya menggeluti hal-hal yang berbau spiritual dan menggeluti praktisi-praktisi spiritual. Nah, cara yang diterangkan nanti bisa kita praktekkan. Namun untuk mempraktekkan ini alangkah baiknya saya berpesan kita mencari guru pembimbing atau pendamping agar nanti lebih lancar dan lebih terarah, bisa diarahkan untuk mempraktekannya gitu ya, biar tidak salah jalan atau tidak salah mempraktekkan, juga tidak salah mengartikan tema kali ini. Oke. Nah, cara yang saya terangkan ini bisa kita atau panjenengan praktekkan sendiri di rumah dengan pendamping atau dengan guru, karena kodam sedulur papat ini termasuk kodam yang kuat atau ampuh serta hebat yang terjadi karena secara alami atau berkah dari Tuhan Yang Maha Esa, tidak lain tidak bukan yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk tahapan-tahapannya ini saya angkat sedikit demi sedikit, saya rangkum saja kulit-kulitnya. Yang pertama, panjenengan bisa bersuci terlebih dahulu. Nah, ini untuk cara bersucinya itu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Nah, setelah itu kita atau panjenengan akan melalui tahapan-tahapan nanti di saat mempraktekkan atau menjalani perjalanan mempraktekkan ini, agar kita bisa mengenali atau lebih mendalami apa itu kodam sedulur papat limau pancer. Nah, untuk kebanyakan di wilayah Jawa tentunya itu ada sebuah unen-unen atau pegangan, kata-kata pegangan. Untuk kata-kata pegangan itu adalah sedakep, asto, suku tunggal, netro mandeng pucuking grana, nutupi babagan songo, kabingkas telung perkara, mung sajuka sinidikara. Nah, itu kata-kata patokan yang biasanya itu orang Jawa pegang atau untuk engkrengan seperti itu. Cuma ada yang lain, cara yang lain sebenarnya gini. Kenapa saya katakan demikian?
Karena banyak cara untuk mengeksplor ini atau menuju tahapan-tahapan ini. Hanya peribahasanya banyak jalan menuju Roma, begitu. Nah, untuk melakukan ritual ini sedakep asto suku tunggal. Nah, itu biasanya jadi posisinya kaki itu bersila. Untuk tangannya bisa sedakep seperti ini. Ada juga yang seperti ini, ada juga yang tangannya ke lutut. Jadi seperti layaknya orang-orang semedi melakukan ritual seperti itu. Ada juga yang seperti ini, ada juga yang tangannya bahasa Jawanya apa ya, ngiting. Nah, itu seperti tangannya telentang dan jarinya seperti ini, atau ya seperti ini juga bisa, atau hanya seperti orang layaknya ritual atau bersemedi. Nah, ini biasanya kelihatannya ini ringan, gampang. Namun kalau yang nggak terbiasa duduk bersila dan posisi tangan itu stabil seperti itu, stabil seperti ini juga bisa, ke tangan juga bisa. Sepertinya simple, mudah dan ringan. Cuma yang menjadi problem atau tantangan berat itu yang nggak terbiasa. Itu biasanya godaannya secara fisik atau beratnya itu secara fisik, bisa kesemutan, bisa pegel, dan linu, ngilu, dan kaku-kaku juga bisa. Nah, itu godaan secara fisiknya kalau kita di tahapan awal ini, yaitu sedakep asto suku tunggal. Nah, untuk selanjutnya, tahapan selanjutnya, netro mandeng pucuking grono. Nah, itu secara visualnya itu mata melihat ujung hidung. Nah, jadi pusat penglihatan kita fokuskan, kita jadikan pandangan kita itu satu titik ke kira-kira ujung hidung. Jadi seperti kita menunduk atau pandangan itu ke bawah, tempat di mana kita bersujud. Nah, itu bisa dilakukan secara mata terbuka atau mata tertutup. Nah, biasanya kalau kita lakukan itu dengan mata terbuka, itu godaannya atau bebannya itu sangat berat. Karena apa? Kalau kita memfokuskan dua mata ke satu titik yang sangat dekat seperti ini, maka kita secara wajar atau secara awam itu pasti pusing, walau hanya dengan beberapa menit saja. Padahal untuk tahapan ini sangat menyita waktu, membutuhkan fokus yang sangat tinggi. Alangkah baiknya di tahapan ini kalau dilakukan dengan mata tertutup. Nah, mata tertutup itu kira-kira mata kita tertutup seperti ini, pandangannya kita fokusnya ke ujung hidung, kira-kira tetap seperti membayangkan kita itu membuka mata tapi pandangannya di ujung hidung gitu. Nah, untuk ini kalau kita melakukan seperti itu dengan mata tertutup, godaannya itu bisa lekas atau cepat mengantuk. Nah, bagi panjenengan semua atau kita yang jarang sekali melakukan tirakat atau melek bengi atau tenang dengan waktu yang lama, itu godaannya akan cepat mengantuk, akan terasa cepat lelah. Jadi makanya di tahapan ini kita membutuhkan fokus yang sangat tinggi, membutuhkan energi yang sangat kuat, dan fokus pikiran yang sangat luar biasa. Nah, untuk selanjutnya itu nutupi babakan Hawa Sanga. Yang dimaksud yaitu babakan Hawa Sanga itu secara visualnya seperti ini. Mata ini udah dua, terus hidung itu dua, sudah 4. Terus mulut 1, telinga kita 2, sama lubang yang bawah
yang bawah itu 2, jadi ada 9. Nah ini sebenarnya filosofi, bukan makna yang sebenarnya. Itu kita harus menutup kesemuanya itu, ke-9-9-nya itu. Dalam kata lain, dengan arti yang lain itu adalah kita berfokus, berpusat, menutup hawa semuanya itu, atau lebih gampangnya atau lebih ringkasnya itu kita meninggalkan, berusaha mengesampingkan nafsu duniawi. Nah, jadi di sini kita fokuskan, kita ritualkan itu hanyalah untuk fokus, fokus pikiran, fokus hati itu ke Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu dilakukan dengan sangat fokus tingkat tinggi, dengan keyakinan yang sangat yakin, agar ke-9-9-nya itu bisa lerem, bisa menep, bisa tenang, bisa hening, dan terfokus ke Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kabingkas telung perkara. Itu artinya kita harus meringkas 3 perkara. Nah, perkara yang berhubungan dengan alam pikir, alam rasa, alam wadah. Nah, itu di tahapan selanjutnya ini kita dituntut untuk menyatukan, ketiga perkara itu, biar kita lebih sangat fokus, lebih sangat tenang, dan selanjutnya lebih sangat siap, fokus, dan tertuju perhatian kita hanya kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus menyatukan alam pikir kita, alam rasa kita, dan alam wadah kita. Nah, untuk selanjutnya, mung sajuga sini dikoro. Jadi hanya fokus untuk bertemu dengan guru sejati. Nah, sang guru sejati di situ kita nanti mengalir saja seperti air. Jadi kita akan merasa tenang di taraf ini, di tingkatan ini, kita ikuti saja, jangan dilawan. Ada apapun, kita ikuti saja. Seandainya ada godaan ini itu, dan bagaimanapun kita biarkan saja, kita fokus hanya mengharap ridho Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti alam pikir kita, alam rasa kita, dan alam wadah kita semuanya akan lerem, tenang, neng bening. Nanti kita akan tertuju di keheningan hati, kebeningan hati. Nah, sampai neng bening. Nah, setelah neng bening, kita selanjutnya akan menuju ke jalur nong. Nong selanjutnya dunung. Dalam arti Jawa adalah faham. Faham tentang segalanya di dunia ini, bahwa di dunia ini kosong, hampa, tanpa daya upaya selain ridho Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah nong dunung, setelah kita sering melakukan ini, sering kita asah kebiasaan ini, digembleng, dipelajari, selanjutnya secara bertahap kodam sedulur papat ini berangsur-angsur akan semakin aktif dan semakin kuat. Nah, nanti setelah panjenengan rutin menjalani kegiatan ini atau ritual ini, panjenengan akan dengan sendirinya akan dapat bertemu atau berkomunikasi dengan sedulur papat limo pancar ini. Dengan sendirinya akan diarahkan ke pengertian atau pengenalan sedulur papat ini. Nah, panjenengan di sini nggak usah memaksa atau bersikeras untuk segera bertemu dengan sedulur papat ini. Karena apa?
itu semua membutuhkan proses, itu semua membutuhkan pengorbanan, penggemblengan, pembelajaran yang membutuhkan waktu. Segala sesuatu akan meraih hasil atau mencapai tujuan itu segalanya membutuhkan waktu, membutuhkan proses. Nah, untuk mencapai taraf nung atau dunung memang kita harus membutuhkan pengorbanan yang sangat kuat agar kita paham apa itu sedulur papat limau pancer, agar kita selalu diberi kebaikan, entah itu dari segi sekitar kita secara visual sosial kita sebagai makhluk sosial, ataupun kita berdampingan hidup bersinggungan dengan alam gaib, kita diberi berkah barokah dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu sedikit kulit-kulit tentang pengenalan bagaimana mengaktifkan sedulur papat. Nah, jadi itu pembahasan kali ini. Seandainya ada yang ingin mempraktekkan atau menjalani ritual ini, saya berpesan cari guru pendamping agar kita tidak salah jalan dan tidak salah menafsirkannya. Ada yang salah di kata-kata saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, bahwa saya adalah orang dusun cedak watu atau seko ratu. Sekali lagi, jika ada kata-kata salah, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika suka video ini bisa di like, di komen, dan di subscribe tentunya untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang. Nah, begitu saja saya cukupkan untuk kesempatan kali ini. Jangan lupa di subscribe. Saya doakan yang selalu setia mengikuti video-video saya doakan semoga selalu diberkahkan rezekinya, dilimpahkan rezekinya, disehatkan badannya, dilancarkan segala urusan-urusannya. Sekali lagi untuk penutup, saya undur diri, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.